Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dengan NIM 202228827. Baiklah, di sini saya ingin membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Teks Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Lina Sundana MPD. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teks surat. Teks surat itu apa ya? Ada yang tahu nggak teks surat itu apa? Nah, jadi teks surat adalah sebuah pesan yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lainnya melalui media tertulis. Jadi, surat ini akan melibatkan dua pihak, yakni antara pengirim surat dan penerima surat. Jadi, surat ini dia tuh berisi bermacam-macam informasi, mulai dari pemberitahuan, permohonan, undangan, pengungkapan perasaan, dan lain sebagainya. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, surat ini juga turut mengalami perkembangan dari jenis dan bentuknya. Contohnya saja, sebelum adanya handphone, surat ini tentunya ditulis di atas kertas maupun kartu. Tetapi sekarang, banyak yang sudah mengirimkan surat ini dalam bentuk chat atau dalam bentuk digital loh. Surat ini memiliki beberapa tujuan loh. Yang pertama, surat ini dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak lain. Yang kedua, yaitu teks surat dapat digunakan untuk mengajukan permohonan seperti permohonan izin sakit, permohonan bantuan, dan lain sebagainya. Tujuan yang ketiga adalah teks surat ini dapat digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada orang lain. Yang keempat, yaitu untuk mengundang seseorang, misalnya surat untuk mengundang seseorang ke acara ulang tahun atau pernikahan. Dan yang kelima, tujuan dari teks surat ini yaitu untuk menyampaikan ekspresi perasaan seperti salam rindu dari kita kepada orang tua atau sahabat kita dan lain sebagainya. Teks surat memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bukti tertulis. Maksudnya yaitu sebagai bukti tertulis yang sah. Misalnya dari suatu pernyataan atau kesepakatan yang dibuat dengan pihak lainnya. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai alat komunikasi, yang mana memungkinkan dua belah pihak berkomunikasi jika tidak dapat bertemu secara langsung. Yang ketiga yaitu sebagai sarana formalitas yang dapat digunakan untuk memenuhi formalitas. Contohnya seperti surat resmi dari pemerintah atau instansi lainnya. Dan fungsi yang keempat yaitu ada sebagai media arsip, yang mana surat ini sering diarsipkan untuk keperluan dokumentasi maupun referensi untuk masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis surat. Secara umum, surat ini dibagi menjadi dua loh. Yang pertama ada surat resmi atau formal, dan yang kedua ada surat pribadi atau non-formal. Kita bahas satu-satu ya. Jenis yang pertama yaitu ada surat resmi atau formal. Surat ini biasanya diterbitkan oleh suatu instansi, perusahaan, organisasi, atau individu yang memiliki kekuasaan yang resmi, yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi, memberikan perintah, ataupun memberikan permintaan secara formal. Surat resmi atau formal ini memiliki beberapa ciri-ciri yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada menggunakan bahasa yang efektif, singkat, padat, namun jelas apa maksud dan tujuannya. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, baik dalam pemakaian frasa, kosakata, maupun tata bahasanya. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang eksplisit, yaitu tidak terbelit-belit sehingga orang dengan mudah memahaminya. Dan yang keempat, disajikan dalam bentuk full block, yaitu tertata dari kepala surat hingga akhir surat. Yang kelima yaitu surat resmi memiliki kop surat apabila dikeluarkan oleh lembaga resmi atau instansi lainnya. Yang keenam yaitu tentunya terdapat nomor, lampiran, perihal, tanggal, dan juga alamat tujuan. Yang ketujuh, pada kondisi tertentu, surat ini juga disertai dengan stempel atau cap khusus yang dikeluarkan oleh pihak tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur dan juga contoh dari surat resmi atau formal. Struktur yang pertama ada yang namanya kop surat. Kop surat itu biasanya berisikan nama lembaga atau sekolah atau institusi, organisasi, dan lain-lainnya, dan juga dilengkapi dengan logo, alamat, biasanya juga diselipi dengan nomor telepon maupun email. Contohnya seperti berikut ini. Kop suratnya berisikan nama organisasi, itu organisasi siswa, yang dimana dari Sekolah Dasar Negeri 1 Merdeka,
Alamatnya mereka tulis dengan Jalan Sukamarisi, nomor 03 Banjar, dengan kode pos 45313. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu ada tanggal dan tempat surat. Biasanya tanggalnya berada di posisi kanan surat setelah kop surat. Struktur selanjutnya yaitu ada nomor, hal, dan perihal, yaitu nomor surat, hal apa yang ingin disampaikan di dalam surat tersebut, dan lampiran. Struktur yang keempat adalah alamat tujuan. Hendak kemana kita mengirim surat tersebut? Biasanya dimulai dengan kata YTH atau yang terhormat kepada misalnya Bapak ini di tempat. Yang kelima ada salam pembuka. Contohnya dengan hormat, Assalamualaikum, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada isi surat. Isi surat ini biasanya dibagi menjadi 3, yaitu ada pendahuluan, ada isi, dan juga penutup isi. Pendahuluan yang dimaksud yaitu contohnya seperti yang berikut ini. Sehubungan dengan akan dilaksanakan pertandingan sampai akhir. Isinya yaitu pada bagian hari, tanggal, waktu, dan tempat. Dan penutupnya yaitu pada kalimat kehadiran Anda sangat kami harapkan demi terwujudnya kekompakan dan kebersamaan tim kami. Yang ketujuh ada kalimat penutup, yaitu contohnya seperti kalimat di surat berikut ini. Atas perhatian Anda, kami mengucapkan terima kasih. Struktur yang kedelapan ada pengirim. Siapakah yang mengirim itu? Biasanya ditulis ketua panitia, ketua acara, pemimpin sekolah, atau lain sebagainya. Selanjutnya, struktur yang ke-9 ada tanda tangan. Tanda tangan si pengirim. Dan juga yang struktur yang ke-10 atau struktur terakhir dalam surat resmi yaitu ada nama pengirim. Siapakah yang mengirim surat tersebut? Contohnya seperti di surat ini ada Gilang Ramadan dan juga bisa diselipin dengan NIS atau NIP dan lain sebagainya. Nah, itulah surat resmi atau surat formal. Sekarang kita akan membahas jenis teks surat yang kedua, yaitu ada surat pribadi atau non-formal. Nah, surat ini biasanya berisikan keperluan pribadi yang dikirimkan kepada orang lain, yang mana surat pribadi ini digunakan sebagai alat komunikasi yang bersifat personal atau tidak resmi. Contohnya seperti kita mengirimkan surat rindu atau rasa rindu kita terhadap keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Surat pribadi ini juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama yaitu tidak menggunakan kop surat. Nah, hal inilah yang membedakan surat pribadi dengan surat resmi atau formal yang telah kita bahas tadi. Yang kedua, tidak menggunakan nomor surat juga. Yang ketiga, menggunakan kata sapaan yang personal dan santai dalam salam pembuka maupun penutup. Yang keempat, biasanya kalimat dan bahasa yang digunakan tidak terlalu resmi atau digunakan dalam bahasa sehari-hari yang sering mereka gunakan. Tetapi walaupun demikian, kata-kata yang digunakan juga tetap santun dan mudah dimengerti oleh orang penerima surat tersebut. Dan yang kelima, yaitu format penulisannya biasanya bersifat bebas, sesuai dengan keinginan si penulis. Nah, bagaimana sih struktur dari surat pribadi tersebut? Nah, tentu saja berbeda dari struktur surat formal. Berikut kita bahas struktur dan contoh dari surat pribadi. Yang pertama, ada alamat dan juga tanggal surat. Contohnya seperti berikut. Ada Malang, yaitu alamat, dan 14 November 2024, yaitu tanggal dari pembuatan surat tersebut. Yang kedua, yaitu ada salam pembuka. Di surat ini, penulis menuliskan salam kangen sebagai salam pembukanya. Struktur yang ketiga ada kalimat pembuka paragraf. Contohnya seperti di atas ini, yang mana dia menuliskan apa kabar Alim. Struktur yang keempat yaitu ada isi dari surat. Contohnya seperti di atas ini, yang mana ia mengekspresikan perasaannya terhadap temannya. Nah, struktur yang kelima yaitu ada penutup surat. Bisa dituliskan seperti contoh di atas ini. Nah, struktur yang selanjutnya yaitu ada salam akhir dan juga nama serta tanda tangan dari pengirim. Seperti contohnya berikut ini, sahabatmu Gani, yang mana berarti si Ganilah yang mengirim surat kepada temannya. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, tentunya teman-teman udah pada tahu kan apa itu surat resmi dan apa itu surat pribadi. Untuk mengetahui sejauh manakah pemahaman teman-teman, ayo jawab pertanyaan berikut ini. Selamat menjawab.
sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran nih. Semoga pembelajaran tentang teks surat ini menjadi manfaat bagi kita untuk kedepannya. Baiklah, saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.